Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamuda Sitorus dengan NIM 5213322011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video tentang guru inspiratif, yang mana video ini berasal dari 4 negara. Yang pertama ada dari Indonesia, yang kedua dari Jepang, dan yang ketiga dari Cina, dan yang keempat dari Amerika. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Media dan TIK untuk Rekayasa Industri 4.0. Oke, kita masuk ke video yang pertama, yaitu video dari Indonesia, yang mana video ini berjudul tentang Sekolah Rimba. Nah, kesimpulan dari video ini, rangkuman tentang inspiratifnya yaitu pada film ini menceritakan sosok gadis yang dulunya bekerja di lembaga konversi di Jambi, yang meninggalkan pekerjaannya demi menjadi seorang guru yang ingin mencerdaskan anak-anak asli di suku pedalaman yang dikenal sebagai orang rimba. Nah, meskipun guru tersebut mendapatkan banyak penolakan dari warga setempat karena dia dianggap membawa malapetaka karena memberikan pengajaran baca dan tulis, karena itu merupakan suatu perbedaan yang selama ini tidak pernah ada di suku tersebut. Tetapi sang guru tersebut tidak berputus asa demi meyakinkan penduduk tersebut. Ia mencoba berbagai macam metode pengajaran agar masyarakat setempat memberikan izin untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak di sana. Nah, kelebihan dan kekurangan pada video ini yaitu pada film ini kelebihannya motivasi seorang guru yang sangat tinggi untuk mencerdaskan anak-anak di pedalaman meskipun sudah mendapatkan banyak penolakan dari warga setempat. Ia tidak menyerah untuk mencapai impiannya, itu untuk berusaha memberikan pengajaran dan mengajari anak-anak di suku mereka agar mereka tahu tentang baca dan menulis. Dan untuk kekurangannya sendiri, menurut saya tidak ada kekurangan, karena untuk kelebihan pada film ini yaitu motivasi seorang guru itu sangat tinggi untuk mencerdaskan anak-anak di pedalaman meskipun sudah mendapatkan banyak penolakan dari warga setempat. Dan untuk kekurangannya itu menurut saya tidak ada, karena dalam film ini semua mengandung unsur kelebihan. Maksudnya sangat bagus, tidak ada kekurangannya menurut saya, karena guru tersebut benar-benar sangat mulia, ingin mencerdaskan kehidupan anak-anak di pedalaman tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke film guru inspiratif yang dari Jepang, yang mana film ini berjudul Children Full of Life. Nah, di sini bagian dari inspiratifnya itu menurut saya, di mana pada film ini menceritakan tentang guru yang mengajar anak-anak muridnya yang menggunakan metode pendekatan terhadap anak-anak muridnya. Guru ini terbilang humoris karena ia memberi pembekalan kepada muridnya mengenai kehidupan, yang mana guru tersebut lebih mengedepankan prinsip apakah anak itu sudah bahagia. Guru itu prinsip selanjutnya siap menjadi pendengar yang baik untuk si anak, menumbuhkan rasa empati pada si anak, melarang terjadinya bullying kepada sesama teman, dan mengajari belajar solidaritas antar sesama teman. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari film tersebut. Untuk kelebihannya menurut saya pada film ini, di mana guru ini sangat peka terhadap anak-anak muridnya, lebih mengedepankan kenyamanan diri anak-anak muridnya dalam proses belajar mengajar. Dan untuk kekurangannya menurut saya tidak ada, karena film ini isinya mengandung banyak nilai positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke film yang ketiga, yaitu film dari negara Cina yang berjudul Peran Guru Mendidik Murid-murid yang Nakal. Nah, rangkuman tentang inspiratifnya itu menurut saya, pada film ini menceritakan kisah seorang guru yang berusaha mendidik murid-muridnya yang nakal dan memiliki ketakutan akibat permasalahan kedua orang tuanya. Nah, guru tersebut itu melakukan pendekatan langsung kepada murid tersebut dan ke orang tuanya, ke orang tua dari murid tersebut, dan memberikan nasihat kepada
orang tua murid tersebut, terkhusus kepada ayahnya, pada ayah murid tersebut, mengenai anaknya yang sangat butuh dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Oke, masuk ke kelebihan dan kekurangannya pada film yang ketiga ini. Kelebihannya menurut saya pada film ini yaitu guru yang tidak menyerah mencari cara menyelesaikan permasalahan muridnya. Guru itu melakukan pendekatan kepada siswa dan kepada kedua orang tuanya untuk mencari sumber permasalahannya demi menghilangkan permasalahan yang terjadi kepada murid tersebut, agar murid tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan untuk kekurangannya sendiri menurut saya juga tidak ada, karena film ini mengandung banyak sekali nilai positif. Oke, kita masuk ke film keempat. Film ini berasal dari negara Amerika, yang mana film ini berjudul Freedom Writers. Yang mana kesimpulan pada film ini, guru tersebut yang berasal dari kalangan kulit putih yang harus mengajar anak-anak berkulit hitam. Nah, ia harus mengajar anak-anak yang sedang mengalami permasalahan perbedaan etnis, kulit, ras, dan agama. Tetapi sang guru tidak berputus asa. Ia memiliki metode pengajaran yang dapat menyatukan perselisihan di antara murid-muridnya. Salah satunya dengan cara ia memberikan murid-muridnya buku pelajaran yang berisikan tentang toleransi, menghargai perbedaan etnis, ras, dan agama. Beliau juga menyuruh anak-anak muridnya untuk menulis ke dalam kertas selembar tentang kepribadian dari diri mereka dan menceritakannya ke depan kelas secara bergantian. Kelebihan pada film ini yaitu kelebihannya adalah guru tersebut yang mampu mendamaikan perselisihan di antara murid-muridnya yang memiliki keberagaman etnik, ras dan agama, agar mereka bisa akur, berteman dengan baik. Sedangkan kekurangannya juga menurut saya tidak ada. Oke, kesimpulan dari keempat film tersebut yang dapat saya ambil itu, kita sebagai calon atau bahkan yang sudah menjadi guru, kita sebagai seorang guru tidak harus menjadikan kecerdasan dan IQ hal yang terpenting dalam mendidik murid, tetapi kenyamanan dan kepahaman siswa terhadap materi yang kita berikan, yang diberikan oleh guru. Dan sebagai seorang guru, kita tidak boleh mudah menyerah dalam mendidik anak-anak hingga mereka mengerti. Jika mereka memiliki persoalan atau ada hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran mereka, kita harus dapat mencari jalan keluar yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.